Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sora News. Kita perbarui informasi Anda untuk hari ini bersama saya Dea Anissa. Kabar Redaksi Mas FM. Pemungutan suara Pilkada serentak disepakati 9 Desember 2020. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melalui Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Muhammad Yasir Nasution menyampaikan bahwa Pilkada serentak telah disepakati oleh DPR RI dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Kesimpulan rapat kerja atau rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan DKPPU RI pada 27 Mei kemarin menyepakati bahwa pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Mari kita simak wawancara Sora News dengan Komisioner KPU Mandailing Natal, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Muhammad Yasir Nasution di kantor KPU Mandailing Natal, Jalan William Iskandar, Kayujati, Panyabungan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Perlu kami jelaskan bahwa terkait kelanjutan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 yang mana Kabupaten Madinah termasuk di dalamnya, menurut informasi yang kami terima sudah dilaksanakan rapat kerja antara pemerintah dalam hari ini Menteri Dalam Negeri dengan DPR RI maksud kami, kemudian KPU RI dan penyelenggara lainnya dalam hal ini Bawaslu dan DKPP, bahwa dalam rapat kerja tersebut sudah disepakati 3 hal. Menurut informasi yang kami terima, ada 3 hal yang disepakati. Pertama, pemerintah, KPU, dan DPR RI bersepakat bahwa hari H pelaksanaan Pilkada tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Nah, ini sudah disepakati. Selanjutnya, dalam menindaklanjuti tahap hari H ini, DPR RI juga sudah menyetujui terhadap rancangan PKPU yang diajukan oleh KPU RI. Dalam hal ini PKPU tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada yang merupakan perubahan ketiga terhadap PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, yang mana pada rancangan tersebut memuat bahwa tahapan Pilkada akan dilanjutkan pada tanggal 15 Juni. Mungkin nanti yang pertama, agenda yang pertama itu bisa jadi mengaktifkan kembali PPK dan PPS. Tapi kami belum dapat PKPU resminya ya. Ini baru hasil rapat KPU RI dengan DPR RI bahwa mereka sudah menyepakati apa yang diajukan oleh KPU RI. Kemudian yang ketiga, DPR RI meminta kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mengajukan anggaran tambahan. Kenapa perlu anggaran tambahan? Karena DPR RI juga memberikan syarat penyelenggaraan Pilkada ini bisa dilanjutkan dengan tetap memperhatikan prosedur kesehatan dalam hal ini protokoler COVID-19. Tentu untuk melaksanakan ini akan perlu anggaran tambahan. Karena waktu dulu penyusunan anggaran Pilkada kita tidak pernah membahas misalnya mengenai pengadaan hand sanitizer untuk cuci tangan nanti di setiap TPS dan seterusnya. Kemudian mungkin ukuran TPS juga akan bertambah karena untuk memperhatikan menjaga jarak, jumlah bilik suara di setiap TPS juga mungkin nanti akan bertambah. Jadi untuk itulah kenapa DPR RI meminta kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mengajukan tambahan dalam rangka penyesuaian penyelenggaraan tahapan ini agar sesuai dengan protokoler kesehatan dalam hal ini protokol COVID-19. Seterusnya kami selaku KPU daerah dalam hal ini di bawah koordinasi KPU Provinsi Sumatera Utara
untuk menindaklanjuti ini akan melaksanakan rapat virtual dengan memanfaatkan media daring. KPU Provinsi akan rapat dengan seluruh KPU Kabupaten Kota Sumatera Utara yang menyelenggarakan pilkada. Insya Allah pada tanggal 3 dan 4 Juni dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya sebelum tahapan pilkada ini benar-benar kita mulai, mungkin insya Allah kalau tidak ada halangannya pada tanggal 15 Juni. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Zain Nasution melaporkan.